Shalom, salam patunggilan, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai kebaktian kita pada saat ini, secara khusus kebaktian dalam rangka persiapan perjamuan kudus Oikumene tahun 2020. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing dan kita mengambil saat teduh. Di hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin. Mengawali kebaktian kita pada saat ini, mari kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan memberi berkat melimpahkan kuasa Roh-Nya dengan Roh Kudus yang Tuhan umat-Mu berkatilah mengharumkan dunia, oh curahkan Tuhan. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Dia kasih kurnia-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah bahagia di hati kami, oh curahkan Tuhan. Bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari bacaan kita dalam surat Efesus pasal 4, surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus menguasai hati kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, yang telah berkarya begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Saat hari ini kami bersama-sama datang mengungkapkan segala syukur kami kepada Tuhan atas setiap berkat yang kami nikmati, kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami di dalam kebaktian persiapan perjamuan kudus Oikumene saat ini. Tuhan, kami terlebih dahulu mengakui segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan, tingkah laku, perbuatan kami, pikiran kami, isi hati kami yang tidak sesuai di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami benar-benar layak untuk datang kepada Tuhan pada saat ini melalui puji-pujian, terlebih kami layak untuk menerima berkat Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, kami menyadari kami manusia yang terbatas. Untuk itu kiranya hikmat bijaksanaan yang dari Roh Kudus senantiasa melingkupi kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, terlebih mewujud nyatakan setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bacaan kita dari surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ke 16 yang demikian.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih terus berusaha mewujud nyatakan setiap firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lagi, kita akan bersama memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 231 bait yang pertama dan yang kedua, O Roh Kudus Ilahi. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini dalam rangka persiapan perjamuan kudus Oikumene adalah keanekaragaman untuk saling melayani dan menyejahterakan. Keanekaragaman untuk saling melayani dan menyejahterakan. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak atau belum banyak yang tahu di antara kita. Apa sih Oikumene itu? Nah, ini saya akan sedikit bercerita tentang Oikumene. Oikumene itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan menein. Oikos yang berarti dunia dan menein yang berarti mendiami. Sehingga Oikumene bisa diartikan secara harfiah yaitu dunia yang didiami. Oikumene dari bahasa Yunani yang artinya dunia yang didiami. Dalam perkembangannya kemudian sampai saat ini, sampai hari ini, Oikumene oleh gereja-gereja dimengerti sebagai suatu hubungan yang dilakukan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga gereja atas dasar kesatuan atau atas dasar kesadaran bersama bahwa masing-masing gereja dipercaya untuk melaksanakan tugas di tempat yang sama, yaitu dunia. Tugas yang sama, tempat yang sama, yaitu dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sekalipun dikatakan bahwa satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu Allah Bapa, satu iman, satu baptisan. Namun gereja tidak pernah digambarkan sebagai satu keberadaan yang homogen dan seragam. Di Bangkalan sendiri kurang lebih ada 12 gereja. Satu Katolik, satu GKJW, satu GPIB, dan yang lain gereja Pentakosta. 12 gereja, padahal namanya satu gereja. Satu Tuhan, satu tubuh, satu roh, satu Allah Bapa, satu iman, satu baptisan, tapi nyatanya gereja tidak pernah homogen. Tapi gereja keberadaannya beraneka ragam. Satu tubuh di dalam keanekaragaman anggota, satu dalam keberagaman atau kepelbagaian dalam kesatuan. Atau bisa juga dalam bahasa Inggris, unity in diversity atau diversity in unity. Sebagai satu tubuh terdiri dari banyak anggota yang berbeda, tempat, bentuk, rupa sifat, dan fungsinya. Itulah gereja. Satu dalam kepelbagaian itu di satu pihak merupakan sebuah kekayaan. Tetapi di lain pihak juga dapat menjadi sumber ketegangan. Jadi keanekaragaman itu seperti mata uang yang punya dua sisi, iya kan? Satu sisi keanekaragaman itu dipandang sebagai sebuah kekayaan, tapi di sisi yang lain keanekaragaman itu juga dipandang sebagai sebuah ketegangan. Kepelbagaian itu dapat menjadi kuat dan menjadi berkat jika mempunyai dasar dan tujuan yang sama, yaitu Kristus sendiri. Nah, ini sebagai contoh, mungkin kalau kita mau ke GKJW Jemaat Bangkalan itu satu tujuan, tapi kita bisa berangkat dari Surabaya melalui jembatan Suramadu ataupun dari Surabaya melalui penyeberangan kapal feri. Jalannya berbeda, jalurnya berbeda, tantangannya berbeda, tapi tujuannya sama, GKJW Jemaat Bangkalan. Nah, itulah keanekaragaman. Satu tubuh dalam keanekaragaman. Dalam satu tubuh yang sama, yaitu Kristus sendiri sebagai kepala gereja. Tapi anggotanya ini berbeda-beda dan beraneka ragam, mempunyai sifat bentuk yang juga beragam dan berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara, setiap anggota tumbuh ke arah Kristus. Satu arah yang sama, satu tujuan yang sama, yaitu kemuliaan nama Kristus, kemuliaan nama Allah Bapa. Untuk itu masing-masing dipanggil untuk saling menopang, saling menolong, saling memperhatikan, saling melayani, dan saling menyejahterakan. Maka tepatlah ayat nats kita pada saat ini, yaitu di ayatnya yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Beragam anggota, beragam bentuk, beragam sifat, tapi mengarah kepada satu yang sama. Diikat di dalam satu persekutuan, di dalam satu pelayanan, saling menopang, saling menolong, saling melayani. Sebagai satu tubuh dan Kristus sebagai kepalanya. Tujuan pertumbuhan, nah ini masing-masing tadi punya pertumbuhannya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu dipanggil untuk saling menopang, mendukung, membantu, menolong, dan seterusnya. Untuk supaya masing-masing ini bisa bertumbuh. Tujuannya adalah satu, mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga pemahamannya sumbernya adalah firman Tuhan. Bukan perkataan manusia yang kadang-kadang menyesatkan. Kedua, tujuan pertumbuhannya adalah kesatuan iman. Jadi gereja yang bertumbuh itu harusnya gereja yang semakin mempunyai kesatuan iman. Bukan gereja yang semakin terpecah-pecah. Tiga,
Tujuan pertumbuhan adalah setiap anggota tumbuh ke arah Kristus, rapi tersusun secara organisatoris, terikat menjadi satu secara organisme oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan talenta masing-masing. Artinya, talenta dapat diketahui, dapat dikoordinir dan bertumbuh dalam pelayanan bersama. Dengan demikian, organisasi bukan membelenggu pertumbuhan, melainkan menunjang pertumbuhan. Artinya di dalam satu gereja itu ada banyak anggota dan masing-masing anggota itu punya bagiannya sendiri-sendiri, punya talentanya sendiri-sendiri, yang mana gereja bertanggung jawab untuk menolong setiap anggotanya mengembangkan talenta-talenta yang mereka miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tadi gereja itu adalah anggota dari tubuh Kristus, dan di dalam gereja itu sendiri masih ada anggota-anggota lagi yang tidak lain adalah kita semua. Dan setiap anggota berhak untuk bertumbuh imannya dengan satu tujuan, yaitu mengarah kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita pun memulai persekutuan kita terlebih dahulu dalam jemaat kita, lalu kemudian dalam dunia. Bagaimana kita bisa saling terhubung dengan gereja-gereja yang beraneka ragam, gereja-gereja yang lain, sehingga kita semua satu tubuh, Kristus sebagai kepalanya masing-masing bertumbuh dengan baik, semakin beriman kepada Kristus, semakin dekat dengan Yesus, semakin mengenal anak Allah, semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dari jemaat kita. Mari kita mulai dari gereja kita. Agak sulit ketika menjelaskan GKJW Bangkalan itu seperti apa. Banyak orang beranggapan karena kita punya 2 gereja, GKJW Bangkalan itu punya pepantan. Di wilayah Telang itu sebagai pepantan atau sebagai induk, orang juga bingung. Tapi saya mau menjelaskan dan menekankan bagi kita semua bahwa GKJW Bangkalan adalah kita semua. 3 wilayah ini adalah GKJW Bangkalan yang puji Tuhan diberkati oleh Tuhan punya 2 gereja. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita bangun jemaat kita. Bukan berarti kalau yang sana saja yang diperhatikan, yang sini tidak, itu kemudian kita berat sebelah, tidak. Yang manapun yang mengalami perubahan pembangunan, itu adalah demi kebersamaan kita. Oleh sebab itu, mari pemahaman ini kita pegang betul-betul. Bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Satu jemaat GKJW Jemaat Bangkalan. Tidak ada perpecahan, artinya tidak ada lagi dipisah-pisah kita. Secara teritorial wilayah karena memang tempatnya jauh, kita dibagi 3 wilayah. Tapi kita adalah satu tubuh di dalam GKJW Jemaat Bangkalan. Nah, ketika kita sudah bisa mempunyai semangat kebersamaan di tengah-tengah jemaat kita sendiri, saling memperhatikan, saling menolong, saling menopang. Bersamaan dengan itu juga kita dipanggil untuk menjalin relasi, menjalin hubungan dengan satu tubuh Kristus yang lain, yaitu gereja-gereja yang lain. Dalam hal ini kita punya badan musyawarah antar gereja. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menjalin persekutuan bersama, menjalin relasi bersama gereja-gereja sebangkalan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari semangat oikumene, semangat kebersamaan, bahwa kita gereja-gereja dengan latar belakang yang berbeda dipanggil untuk tumbuh bersama-sama, membangun diri baik secara pribadi gereja maupun menjalin relasi dengan gereja yang lain, dipanggil untuk saling menolong, menopang, menguatkan, sehingga kita semua gereja-gereja di seluruh dunia semakin mengenal anak Allah, semakin dekat dengan Kristus, semakin bersatu, diikat di dalam satu pelayanan dengan satu tujuan di dunia ini. Di tempat yang sama kita melayani umat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, hari Minggu yang akan datang tanggal 4 Oktober, kita akan bersama-sama mengikuti pesta Perjamuan Kudus Oikumene. Mari kita hayati betul-betul, kita mengingat kembali tugas panggilan kita sebagai umat Kristen, dimanapun kita berada, apapun latar belakang gereja kita. Kita ingat kembali bahwa tugas kita di dunia ini, di tempat yang sama, di satu tempat yang sama, adalah untuk menghadirkan damai sejahtera bagi dunia, dimanapun kita ditempatkan. Oleh sebab itu, mari saat-saat ini kita mempersiapkan diri kita, benar-benar menyadari kehadiran kita di dunia ini sangat diharapkan oleh Tuhan, supaya kita mewujud nyatakan tugas panggilan kita untuk bersatu hati dengan seluruh gereja di dunia, di Bangkalan, di Indonesia, di Asia, bersama-sama kita melakukan pelayanan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, selamat mempersiapkan diri, menyambut, merespon undangan Tuhan di dalam pesta Perjamuan Kudus yang agung, Perjamuan Kudus Oikumene. Selamat mengintrospeksi diri, selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Merespon firman Tuhan ini, mari bersama kita memuji memuliakan Tuhan, sekaligus kita mensyukuri segala berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita melalui persembahan. Sembari kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan nanti kita akan berdoa, menaikkan doa kita dalam doa Bapa Kami yang kita ucapkan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Puji sembah kehadirat Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati kami melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Puji dan syukur Tuhan mengingatkan kembali kepada kami akan semangat oikumene, semangat gereja-gereja, kesadaran bersama akan tugas tanggung jawab yang sama di tempat yang sama, yaitu dunia. Kiranya Engkau memampukan kami secara khusus, warga jemaat Tuhan yang ada di GKJ Jemaat Bangkalan, untuk mewujud nyatakan kebersamaan kami bersama dengan gereja-gereja yang lain, menjalin relasi dengan gereja yang lain, sehingga kami dapat saling menopang, mendukung, memotivasi satu dengan yang lain demi satu pertumbuhan yang sama, demi satu tujuan yang sama, kemuliaan nama Allah Bapa. Sehingga kami semakin mengenal anak Allah, sehingga kami semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam mewujud nyatakan setiap kebenaran firman yang telah kami renungkan. Secara khusus saat ini kami juga mempersiapkan diri kami untuk menyambut undangan Tuhan, merespon undangan Tuhan dalam Perjamuan Kudus Oikumene hari Minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa mengintrospeksi diri kami, menyadari segala dosa kesalahan kami, sehingga kami mengalami pertobatan dan kami benar-benar layak untuk menjawab undangan Tuhan, layak untuk menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus.
sehingga perjamuan yang kami terima boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang bersedih hati atau merasa sendirian, Tuhan menolong, Tuhan hiburkan, yang sengaja menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan panggil, Tuhan ketuk pintu hatinya, sehingga mereka kembali untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan situasi kondisi dunia saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami mengikuti protokol kesehatan yang ada. Engkau berkenan memberkati setiap pasien positif corona, Engkau memberkati setiap tenaga medis, dokter, perawat, para medis yang ambil bagian di dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga mereka semua tetap bisa menjalankan segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur Engkau terus memberkati kami di tengah-tengah segala situasi kondisi kehidupan kami, dan kami mewujud nyatakan itu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau memberkati menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan-pelayanan kami di GKJ Jemaat Bangkalan. Engkau memberkati setiap tangan yang telah memberi, Engkau cukupkan setiap kebutuhannya, dan Engkau memberkati setiap tangan yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dan kalau setelah ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, kegiatan kami, Tuhan tetap menolong, menyertai, memberkati kami, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan baik, mewujud nyatakan kehendak Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita pada saat ini dengan kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan nyanyian Kidung Baru nomor 193, bait yang pertama, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersukacitaku karena damai yang penuh. Meskipun anugerah badai duka berderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, besarlah untukku. Benar, besarlah untukku. Benar, besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah kekal milikku. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memberikan kekuatan semangat baru dalam kita mempersiapkan diri, menerima menyambut undangan Tuhan, perjamuan kudus oikumene hari Minggu yang akan datang. Kasih Tuhan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.